Berawal dari kecurigaan adanya paket kiriman mencurigakan, petugas Bea Cukai dan kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat langsung menghubungi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Subdit 5 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di gudang kantor pos Pasar Baru. Alhasil sebanyak 3.000 pil ekstasi yang berasal dari negara Belgia ditemukan petugas dalam kemasan makanan kucing. Dugaan kuat pil-pil haram tersebut akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam saat malam pergantian tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, ada satu orang pelaku bernama Mirza Siawanas yang diamankan petugas berperan sebagai penerima paket kiriman tersebut. Pelaku diketahui berdomisili di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, polisi menyita pil ekstasi berwarna merah muda dan abu-abu dengan logo Moncler, serta pil berwarna hijau dengan logo Canadavi. Kasus ini pun masih terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyeludupan narkotika ini. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Mengingat di musim libur Natal dan Tahun Baru pergerakan masyarakat sangat tinggi, untuk itu kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang membahayakan nyawa para penumpang. Kita ambil sampel sebanyak 30. Dari 30 sampel yang kita ambil, terdapat 2 yang diindikasi positif metafetamin dan amfetamin. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka, laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan, bangunan toko bangunan yang ada di wilayah.
Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di jalan tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi kira mendadak. Abang posisi di tol juga tadi? Saya di tol masih di belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya arah mendadak gitu? Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini? Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cileunyi, Bandung. Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.